Selamat malam semuanya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke ya. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir untuk melaksanakan web yang ketiga ya. Nah, saya mau tanya untuk progres pengerjaan artikelnya sudah sampai mana? Progresnya sudah sampai mana? Apakah memang ada kendala? Apakah memang ada hal-hal yang mau ditanyakan gitu? Coba satu persatu ya, kita lihat apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi masalahnya ya. Nah, iya, silakan. Izin Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Sekarang kan saya sudah buat, tinggal apa namanya memperbaiki formatnya saja Bu, sama Turnitinnya kita tinggal melakukan pengecekan plagiasi. Oke, Turnitinnya kan maksimalnya kan 30% kan ya. 30% kan ya. Usahakan Iya, betul. apa namanya di bawah itu ya untuk Turnitinnya ya. Nah, gitu. Ini saya sudah share screen, apakah kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke. Jadi sebenarnya apa yang mau saya bahas ya untuk pertemuan kita pada pada malam hari ini. Yang pertama adalah dalam hal bagaimana kita menyusun hasil dan analisa dalam pembahasan artikel ilmiah atau tugas akhir ya, atau skripsi atau tesis ya, tapi skripsi lah karena kita dalam ranahnya S1. Nah, kemarin kita kan udah belajar tuh caranya bikin judul, latar belakang, rumusan masalah, kemudian juga bagaimana untuk menentukan metodologi penelitian apa yang mau dipakai. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan metodologi penelitian, maka kita harus yang namanya menyusun hasil dan analisa dan juga pembahasan dalam tugas akhir, ya. Nah, bahwa di dalam hasil analisa dan pembahasan itu kan kita untuk menjawab daripada dua rumusan masalah yang sudah kita ajukan ya. Kemarin saya lihat ada yang tiga rumusan masalah ya, silakan. Tapi artinya adalah ketiga-tiganya atau kedua-duanya itu harus dijawab dalam hasil dan analisa pembahasan. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya hasil dan analisa? Pertama adalah kita mau membuktikan bahwa capaian penelitian kita itu sudah tercapai. Ya, tujuan penelitian kita sudah disesuaikan. Kemudian kedalaman analitisnya itulah nanti yang akan diuji oleh kemampuan intelektual daripada mahasiswa. Makanya di situ nanti kan ada menggunakan undang-undang, menggunakan teori ya dan lain-lain. Itu adalah tujuan nanti untuk menjawab daripada hasil dan penelitiannya itu ya. Nah, kemudian dalam hal kemampuan berpikir kritis gitu ya, kecermatan analisis, kemudian dalam hal ketelitian mahasiswa untuk mengolah informasi hukum. Nah, kemarin kan kita sudah menjelaskan bahwa ada yang namanya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nanti ketiga bahan hukum itu akan terjewantahkan itu dalam hasil dan analisa pembahasan. Ya, Anda menggunakan misalnya Undang-Undang Perlindungan Data pribadi gitu misalnya. Nah, bagaimana undang-undang itu nanti akan berbicara di dalam hasil dan analisa pembahasan. Nah, dalam hasil dan analisa pembahasan kita harus fokus dalam hal memberikan sebuah argumentasi. Karena apa? Nanti itulah yang akan dijadikan perhatian khusus oleh penguji ya, begitu. Nah, kemudian dalam suatu pembahasan strukturnya adalah harus disusun daripada
alur yang logis. Kemarin kan saya sudah menjelaskan bahwa kita dalam hal untuk meneliti itu harus adanya logika yang logis gitu ya, dari data mentah. Data mentahnya apa? Yaitu bahan, kan nanti Anda melakukan yang namanya wawancara ya, melakukan yang namanya kuesioner. Itu kan bahan mentah. Bahan mentah yang kemudian nanti Anda buat alur logisnya itu di dalam hasil dan analisa pembahasan. Nah, kemudian dari itu nanti akan dipaparkan terlebih dahulu, diikuti dengan yang namanya analisis dan interpretasi ya. Nah, misalnya kita mau menentukan apakah di dalam penyelenggara pemilu ya, di dalam KPU itu benar nggak sih sebenarnya ada yang namanya pelanggaran ya, baik itu dalam sanksi pidana maupun administratif. Untuk menentukan apakah dia sanksi pidana maupun administratif, itu kan harus ditentukan dulu apa sih sebenarnya mens rea-nya, ya kan? Nah kemudian apa sih di unsur-unsur dalam undang-undang dalam pemilu itu, apakah itu terpenuhi atau tidak. Nah, itu nanti yang akan dianalisis di dalam hasil dan analisa pembahasan. Ya, tentunya dengan menggunakan teori-teori yang sudah nanti Anda tentukan. Ya, makanya dalam materi hasil dan analisa itu harus kaya, itu akan teori, akan tinjauan pustaka ya, karena itu nanti akan berdampak kepada apa sih best practice-nya ya, apa sih sebenarnya kesimpulannya, apakah memang tindak pidana pemilu itu terjadi atau tidak. Kalaupun misalnya terjadi unsur-unsur yang memenuhi, apa dong sanksinya, kan gitu. Kalau kita mau mencari mens rea, pasti kita berhubungannya adalah siapa nanti yang akan bertanggung jawab, siapakah nanti yang akan menerima sanksi itu, ya kan. Nah kemudian pada prinsipnya bahwa hasil dan penelitian pembahasan itu pertama kita harus objektif. Even itu kasus yang kita ambil itu merupakan kasus kita pribadi, tapi ingat dalam etika, dalam adab kita meneliti itu harus ada yang namanya objektif. Kita tidak boleh memperadukan dengan keobjektivitasan kita, karena kita memang objeknya, karena itu misalnya memang kasus yang kita teliti gitu ya. Tapi kemudian kita harus sesuai dengan nilai-nilai kaidah-kaidah keilmuan ya. Jadi nggak boleh tuh kita memasukkan sebuah interpretasi ataupun opini pribadi tapi tanpa adanya suatu dasar hukum. Nggak boleh tuh misalnya kalau misalnya dalam hasil dan analisa misalnya dibilang menurut dugaan saya, tapi nggak ada tuh namanya yang hukum itu menduga kalau misalnya tidak ada aturan mainnya, tidak ada rasio legisnya, apa yang membuat Anda menentukan bahwa memang tindak pidana ini terjadi atau tidak, misalnya begitu ya. Nah, data-data atau bahan-bahan hukum yang kita ambil itu harus murni dan juga faktual. Artinya murni dan faktual itu kita tahu sumbernya dapat dari mana, kemudian bahan hukumnya itu memang masih bisa berlaku ya. Contohnya undang-undang, jangan menggunakan undang-undang yang tentunya sudah tidak update lagi, sudah dicabut ya, sudah ada peraturan yang mengganti gitu ya. Kemudian dari dokumen-dokumen hukum kayak kemarin contohnya saya sudah menjelaskan bahwa Undang-Undang PDP kan baru ada tahun 2022 tuh. Nah kalau kayak gitu jangan ngambil sumber-sumber dari yang di sebelum tahun 2022, yang sebelum Undang-Undang PDP itu keluar. Karena apa? Nanti itu nggak akan relevan lagi gitu ya. Nah kemudian misalnya dari putusan pengadilan ya. Nah dalam ranahnya kita itu